Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya, Pak, untuk wawancara ini, saya pertama-tama akan menanyakan kesediaannya dulu untuk diwawancara. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia. Dan untuk wawancaranya nanti akan diupload juga ke YouTube. Apakah Bapak bersedia? Boleh? Ya, oke. Kalau begitu, Eh, kita langsung mulai aja ya, Pak. boleh, silakan, Mbak Ain. Eh, iya, Pak. Untuk sebelumnya kita mungkin bisa perkenalan dulu. Eh, Untuk nama lengkap Bapak, Nama lengkap saya Delil Khairat. hmm, kalau sekarang Bapak profesinya sebagai apa ya, Pak? Saya bekerja di perusahaan reasuransi, namanya Swiss Re, perusahaan reasuransi Swiss, milik Swiss, tapi kantor cabang Malaysia. Oh, begitu. Eh, Ya, Berarti Bapak sibukannya sehari-hari bekerja. iya bekerja. Saya karyawan dan di Malaysia saya sudah selama 10 tahun terakhir saya di Malaysia sejak tahun 2010. Ya. Oh, udah lama ya, Pak, berarti kalau gitu. Ya. Bapak kalau boleh tahu tinggal di Malaysia di daerah mana ya, Pak? Nama daerahnya Wangsa Maju, eh, masih masuk kota Kuala Lumpur, nggak jauh dari Twin Tower, mungkin sekitar 5-6 kilo, tapi kawasannya namanya Wangsa Maju. Oh, berarti masih dekat sama pusat kota ya, Pak ya? Ya, dekat pusat kota, karena saya cari memang yang dekat kantor juga, kalau harus kerja. Eh, Kalau belakangan ini kondisi di Malaysia selama pandemi ini gimana ya Pak? Apakah di sana terjadi kepanikan selama pandemi mulai apa Hmm, selama COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi? Apakah di Malaysia ada kepanikan gitu Pak? um, saya bilang nggak ada kepanikan ya. Kalau kekhawatiran sih ada, terutama akhir-akhir ini tingkat confirm positif per harinya tinggi. Hari ini saja 1.900 kasus baru. Eh, jadi jadi kalau saya flashback ke belakang, kan COVID-19 ini mulainya di Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian Cina itu secara resmi melaporkan ke WHO bahwa ada virus baru yang belum dikenali. Uh, itu pada tanggal 31 Desember 2019. Di Malaysia sendiri, setelah pengumuman itu, awal Januari itu sudah mulai terdengar berita bahwa ada COVID-19. Belum ada, namanya belum COVID-19 waktu itu ya, namanya apa itu, novel coronavirus atau apa gitu ya, atau SARS apa gitu. uh, Sudah mulai ada berita bahwa ada virus. Nah, kasus pertama di Malaysia itu tercatat tanggal 22, lupa saya, 22 Januari apa 24 Januari ya, 24 Januari 2020 itu reported first case confirm positif di Malaysia. Nah, itu gelombang pertama, mereka menyebutnya. Gelombang pertama itu berlangsung sampai tanggal berapa ya? Pertengahan Februari, saya sudah mulai lupa tanggalnya, 14 Februari apa 15 Februari. Nah, selama kurun waktu itu 24 Januari sampai 14 Februari itu ada 22 orang terkonfirm positif di Malaysia. Nah, tapi semuanya 22 orang itu sembuh gitu ya. Sembuh dan apa namanya, itu gelombang pertama. Kemudian ada masa 11 hari selepas itu yang tidak ada kasus sama sekali. Jadi tidak ada kasus sama sekali. Tapi pada saat itu, sejak pertengahan atau minggu ketiga Januari itu orang sudah mulai diwanti-wanti untuk bahwa apa namanya, virus ini kemungkinan menyebar melalui cairan tubuh, bersin dan sebagainya, maka mulailah menjaga jarak dan memakai masker. Jadi sejak Januari
kita sudah mulai melihat banyak orang memakai masker di jalan-jalan di mana-mana di tempat publik, walaupun waktu itu belum diwajibkan. Nah, kemudian setelah 11 hari kosong nggak ada apa-apa, baru pada tanggal 20-an, 26 apa 27 Februari muncul gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini cukup banyak nih, nggak tahu ada berapa ribu. Akhirnya gelombang kedua ini sampai, nah di gelombang kedua ini pemerintah Malaysia mulai melakukan tindakan-tindakan ketat begitu ya. Jadi 27 Februari mulai ada cases, gelombang kedua, tanggal 18 Maret mulai pemerintah menerapkan lockdown. Itu lockdown pertama tuh paling ketat. Lockdown itu di sini disebut sebagai PKP atau PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, atau dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya MCO, Movement Control Order gitu ya. Nah, itu mulai per 18 Maret itu memang cukup ketat ya, artinya ketatnya sama sekali kita nggak boleh keluar rumah gitu ya. Keluar rumah, jadi semua aktivitas ekonomi berhenti, kantor semua tutup, sekolah semua tutup, university tutup, yang boleh buka hanya beberapa sektor yang disebut sebagai essential sectors gitu ya. Essential sectors itu kayak kesehatan, rumah sakit, keamanan, sembako gitu ya, supermarket gitu. Ada beberapa tuh, listrik, air, telepon itu dianggap esensial, boleh masuk, tetapi tetap kapasitasnya harus diturunkan, karyawan yang bekerja tidak boleh sebanyak biasanya. Jadi kita betul-betul di rumah, kita nggak boleh keluar, kita boleh keluar untuk beli makanan saja, dan itu cuma satu orang dari setiap keluarga boleh keluar. Jadi di mana-mana tuh polisi sama tentara razia gitu. Jadi ngelihat kalau di mobil ada lebih dari satu orang, kita bisa ditangkap gitu. Dan kita harus dan kita nggak boleh keluar dari radius 10 km dari rumah kita gitu. Jadi kalau berbelanja di sekitar rumah, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh ada perlintasan antar provinsi atau negara bagian. Tidak ada kegiatan resepsi, keramaian, olahraga, semua berhenti gitu ya. Dan pemerintahnya sangat menjaga itu. Artinya pelanggaran itu benar-benar ditindak. Jadi pada masa-masa itu, sehari itu seluruh Malaysia itu sekitar 700 orang itu ditangkap masuk penjara gitu. Karena mereka melanggar itu ya, Pak? Karena mereka melanggar. Dengan pelanggaran itu memang dimasukkan ke penjara. Kemudian mereka banyak lagi, mungkin ribuan per hari itu didenda. Dendanya itu bervariasi pada tingkat kesalahan, mulai dari 1.000 ringgit sampai berapa gitu. 1.000 ringgit itu sama dengan 3,5 juta rupiah. Jadi lumayan gitu. Nah, itu berlangsung sampai bulan Agustus kayaknya ya, bulan Agustus. September itu masih berlangsung, tapi kasus itu mencapai puncaknya bulan Mei sebenarnya, Mei lah, sekitar Lebaran. Nah, kemudian setelah Mei terus menurun gitu ya, menurun pada bulan Agustus seingat saya, itu kasus itu menurun banget gitu ya, menurun banget itu artinya sehari itu paling cuma tambah kasus di bawah 10 gitu ya. Kita pernah mengalami satu hari itu kasus cuma 1 atau 0 gitu ya, seluruh Malaysia. Di bulan Agustus tuh, jadi sudah sangat terkendali. Kemudian sepanjang itu, PKP itu juga nggak selalu seketat itu. Jadi begitu ada tanda-tanda membaik, pemerintah Malaysia melonggarkan, memberi beberapa kelonggaran. Misalnya yang tadi cuma 1 orang di mobil boleh 2 kayak begitu. Kemudian udah boleh misalnya lebih dari 10 km dari rumah. Kemudian kalau ketika semakin membaik, udah boleh sekarang lintas negara bagian. Kemudian udah mulai boleh misalnya kendaraan umum jalan tetapi social distancing, kapasitasnya 50%. Kemudian apalagi misalnya ya sekitar itu deh yang sudah, dan kegiatan ekonomi mulai dibuka secara gradual juga, pelan-pelan gitu ya. SOP-nya ketat. Jadi
pemerintah itu sampai bikin SOP, standar operating procedure itu untuk setiap jenis jenis bisnisnya. Jadi restoran SOP-nya kayak begini, supermarket kayak gini, bank kayak begini, sekolah kayak begini dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah Malaysia. Perlahan dibuka tuh ininya. Itu di mulai bulan Juli habis Lebaran tuh udah mulai ada pengurangan. Tetapi ketika ada lonjakan kasus di tempat tertentu, di daerah tertentu, di kawasan tertentu, pemerintahnya juga memperketat PKP. Jadi misalnya di satu wilayah ada kenaikan positif, itu diterapkan apa yang disebut sebagai PKP, PKPD, pengawal apa tadi PKP itu pengawalan lupa saya tadi PKPD D-nya itu diperketat gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya EMCO, Enhanced Movement Control Order. Nah, kalau yang diperketat itu misalnya biasanya itu kalau ada satu wilayah yang kenaikannya tinggi gitu ya. Satu wilayah itu langsung diblok sama pemerintah Malaysia. Jadi dijaga tuh oleh pihak keamanan, orang sama sekali nggak boleh keluar masuk. Gitu ya. Pemerintah menyediakan makanan, supply makanan diberikan pemerintah. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Kadang itu juga diterapkan pada misalnya komplek apartemen gitu ya, apartemen mungkin ada beberapa tower, ternyata ada kenaikan ini di situ confirm positif, itu langsung dikurung tuh apartemennya, dijaga ketat oleh petugas keamanan, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Nah, sampai kasusnya turun lagi. Nah, itu pada bulan Agustus sudah mulai menurun, ekonomi mulai dibuka lebih lebar, sekolah mulai dibuka, saya juga mulai ngantor lagi, masuk kerja. Tetapi bulan September mulai naik lagi. Nah, sekarang kita sampai sekarang nih, akhir September sampai sekarang kita udah di gelombang ketiga. Nah, di gelombang ketiga ini ternyata kalau jumlah confirm positifnya luar biasa, setiap harinya udah lebih dari 1000-an. Tapi pemerintah nggak terlalu memperketat, lockdown-nya nggak diperketat, masih seperti biasa, tetap lockdown, tetapi tidak terlalu ketat. Pemerintah cuma menegaskan bahwa harus selalu ada penjarakan, social distancing, pakai masker wajib kemana-mana, sering cuci tangan dan seterusnya. Jadi kemudian semua premises bisnis itu harus menerapkan SOP. Kalau enggak, mereka akan kena denda gitu. Dan itu memang dilakukan. Saya punya saudara yang punya restoran gitu ya, benar-benar kena denda. Udah 2 kali dia kena denda karena terjadi pelanggaran kecil saja sebenarnya, kena denda 2.000, 3.000 ringgit gitu ya. Jadi law enforcement-nya benar-benar ketat di Malaysia. Sehingga jadi itu kejadian situasi kita saat ini, walaupun angka naik setiap hari cukup tinggi, tetapi yang saya lihat ya tidak ada kepanikan. Pertama karena publiknya udah terbiasa, udah disiplin. Gitu ya. Publiknya udah sadar bahwa kalau dia keluar dia harus pakai masker, dia harus jaga jarak gitu ya. Terus dia harus antri memang untuk banyak hal, karena misalnya kalau dia mau masuk toko, ternyata tokonya udah penuh banyak orang, dibatasi, nunggu dulu gitu ya. Nah, masyarakatnya udah sadar. Kemudian di sini tuh ada apps namanya My Sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu untuk kita register di setiap tempat yang kita kunjungi. Jadi misalnya kalau kita ke toko, ke supermarket, even ke warung kecil gitu ya, ke warung pinggir jalan, ke warung kaki lima gitu, kita juga harus scan QR code-nya. Kita register di situ bahwa kita pada saat itu ada di situ. Jadi ketika itu kita terrecord di mana keberadaan kita. Jadi ketika ada kasus di tempat itu, pemerintah tuh tracing-nya cepat. Jadi mereka langsung tahu, oh bahwa pada tanggal sekian orang ini pernah di situ, maka orang ini harus tes begitu, di swab test. Itu jadi tidak ada kepanikan karena pertama pemerintahnya sangat ketat, yang kedua publiknya udah disiplin juga karena sudah terbiasa dari bulan Maret gitu ya, diajarkan oleh pemerintahnya
berdisiplin, mereka udah terbiasa banget. Jadi kita publik nggak canggung lagi harus register terus harus ukur suhu, nggak masalah buat mereka. Kemudian orang selalu pakai masker. Kemudian apalagi yang terakhir itu adalah bahwa pemerintah itu selalu memastikan gitu ya bahwa publik nggak usah khawatir, semua kebutuhan pokok akan tersedia. Nah itu paling penting. Jadi masyarakatnya tenang, masyarakatnya nggak pernah beli nyetok banyak-banyak gitu, nggak. Karena mereka tahu pemerintah setiap hari bilang jangan khawatir, makanan segala macam cukup. Kemudian apalagi dan pemerintahnya juga dan yang paling saya pikir yang paling menenangkan publiknya adalah bahwa sampai pada hari ini ya, pada saat kasus masih tinggi-tingginya ya, sehari kita bisa 1.000, beberapa hari yang lalu sempat di atas 2.000 per hari, hari ini 1.900, tapi kapasitas fasilitas kesehatan Malaysia itu masih sangat mencukupi. Jadi pemerintahnya bilang ke masyarakat bahwa jumlah tempat tidur untuk COVID saat ini sekian gitu ya, dan yang masih terpakai sekian. Posisi 2 hari yang lalu yang saya ingat, posisi 2 hari yang lalu ketika mereka umumkan, kapasitas yang terpakai baru 27%. Berarti Jadi itu masih selalu banyak, diumumkan tiap hari gitu ya, Pak? Tiap hari itu ada 2 orang menteri yang selalu tampil di publik setiap sore. Pertama menteri pertahanannya. Menteri pertahanannya ini melaporkan mengenai aspek non kesehatan dan penegakan hukum. Jadi dia laporkan berapa orang yang melanggar, berapa orang yang ditangkap, berapa orang yang didenda, berapa orang bisnis warung, rumah makan yang terdenda dan sebagainya. Terus dia juga mengumumkan di mana dilakukan pengetatan lockdown, di mana dilakukan pelonggaran, dan seterusnya. Dia umumkan juga boleh apa enggak sekarang melintasi negara bagian, boleh apa enggak berapa orang di mobil, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah Menteri Kesehatannya. Menteri Kesehatannya ini selalu mengupdate situasi terakhir. Hari ini nambahnya berapa, yang sembuh berapa, di mana saja penambahannya, klasternya klaster di mana gitu ya, yang meninggal berapa sudah dites dan seterusnya dan seterusnya. Jadi publiknya itu well informed setiap hari begitu. Nah itu yang membuat saya pikir di sisi komunikasinya pemerintah sangat baik gitu ya. Setiap hari mereka update sangat transparan begitu, dan mereka juga tunjukkan apa yang mereka sebut itu mention itu mereka jalankan. Jadi misalnya kalau ya itu tadi, kalau mereka tetapkan satu hukum, satu rule, tapi ada pelanggaran, mereka betul-betul tindak, nggak ada ampun begitu. Kurang lebih begitu, Ain. Jadi nggak ada kepanikan di sini, insya Allah. Terus kalau hukumnya itu semua berlaku sama gitu ya, Pak? Baik warga asli Malaysia maupun warga negara asing. Iya, sama. Tidak ada pembedaan. Jadi kalau nggak peduli kita siapa yang tertangkap, terbukti melakukan kesalahan, ya udah diberikan tindakan yang sama. Dan mereka menerapkan itu semua di bawah undang-undang khusus darurat kesehatan. Jadi mereka memang sama Indonesia. Malaysia juga sudah punya undang-undang darurat kesehatan begitu, yang memberikan kekuasaan lebih bagi pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan khusus untuk memproteksi kesehatan masyarakat. Nah, mereka itu undang-undang itu diundangkan tahun 88 kalau nggak salah, 1988. Nah, ketika ada pandemi COVID-19 ini, mereka tinggal jalankan itu. Dan ya itu penerapannya memang sangat ketat dan fair gitu, adil. Jadi kita siapapun kita kalau terbukti bersalah, ya udah kita kena gitu. Dan dan polisi, tentara di sini kan nggak bisa dimain-mainin gitu, jadi mereka nggak bisa diajak damai gitu. Jadi jangan coba-coba, kalau mau coba-coba malah kita kena kesalahan 2 gitu. Pertama kesalahan pertama, yang kedua berusaha menyogok ini petugas, itu lebih berat lagi gitu. Jadi nggak ada yang berani gitu. Kalau di Malaysia sendiri ada nggak sih Pak rumah sakit yang menjadi pusat penanganan si COVID-19 itu sendiri? Oh iya.
Saya lupa berapa jumlahnya, tapi ada rumah sakit khusus, ada satu rumah sakit besar milik pemerintah yang 100% dijadikan rumah sakit COVID, namanya Rumah Sakit Sungai Buloh, gitu ya, rumah sakit milik pemerintah di Selangor, di sekitar Kuala Lumpur. Itu memang fasilitas terbesar, tetapi semua rumah sakit pemerintah dan swasta juga mempersiapkan tempat tidur section untuk merawat COVID-19. Jadi sehingga dan juga ada rumah sakit darurat yang mereka bangun, terutama untuk kasus-kasus confirm positif yang tidak bergejala atau bergejala ringan gitu ya, simptomnya ringan, itu nggak masuk ke rumah sakit tapi masuk ke rumah sakit darurat ini. Biasanya mereka bangun di convention center gitu ya, yang luas, terus mereka kotak-kotakin, kemudian di fasilitas apa kayak GOR gitu, gedung olahraga juga mereka lakukan itu. Itu tersebar di berbagai negara bagian Malaysia ya, Pak? Tersebar di negara bagian Malaysia semua, jadi ya tersebar. Kalau misalnya fasilitas penunjang buat pasien COVID-19 ini apakah sudah terpenuhi, Pak? Ya, itu juga terpenuhi, terutama kan fasilitas ICU ya. ICU kalau di sini disebut sebagai unit rawatan rapi, itu nama ICU, Intensive Care Units. Sama apa namanya itu, alat apa namanya itu untuk bantuan pernafasan, ventilator. Nah, itu juga tiap hari diupdate tuh sama pemerintahnya. Jadi Menteri Kesehatannya selalu bilang tiap hari bahwa hari ini jumlah yang confirm positif segini, yang sembuh segini, yang berada di ICU sebanyak ini, dan dari sekian yang berada di ICU itu sebanyak ini yang harus mendapatkan bantuan pernafasan. Terus mereka bilang juga bahwa kapasitas ICU kita cuma terpakai sekian persen, masih banyak lagi. Kemudian jumlah mesin ventilator juga mereka sebut loh, bahwa jumlah mesin ventilator kita ada sekian ribu, yang terpakai cuma sekian, jadi masih banyak kapasitas. Jadi kurang lebih kayak begitu. Jadi sangat terdata dengan baik ya, Pak. Dan Ya, masyarakatnya benar-benar mendapatkan informasi yang penuh, yang banyak. Jadi semuanya dibuka ke masyarakat gitu ya, Pak, untuk info betul, seputar kesehatan. betul. Uh, Lalu kalau misalnya pemerintah Malaysia sendiri apakah memberikan bantuan terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak, Pak? Terus kalau misalnya diberikan bantuan, kira-kira diberikan bantuannya dalam bentuk apa ya, Pak? Ya, ada bantuan. Jadi terutama karena pemerintah Malaysia mulai 18 Maret itu kan menerapkan lockdown dan kegiatan ekonomi berhenti seketika kan ya. Jadi banyak memang masyarakat yang akhirnya tiba-tiba nggak punya income gitu ya. Nah, pemerintah memang kalau saya tidak salah selama periode lockdown dari Maret itu ada 3 kali gelombang bantuan pemerintah. Bantuannya itu macam-macam bentuknya. Bantuan langsung tunai ada untuk untuk publik. Jadi pemerintah itu berdasarkan income-nya, berdasarkan membagi rakyat Malaysia itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama mereka sebut sebagai B40. Jadi itu adalah 40% masyarakat bottom gitu ya. Jadi masyarakat dengan income terendah. Kemudian mereka sebut di atasnya ada M20. Jadi 20% masyarakat dengan middle income. Kemudian di atasnya ada B40, M40 dan top 20, T20. Nah, yang B40 ini banyak dapat bantuan langsung tunai, langsung masuk ke rekening masing-masing. Bagi mereka yang punya bisnis, punya usaha, mereka mendapat bantuan supaya usahanya itu terus bisa berjalan, bantuan untuk membayar gaji karyawan kalau ada. Kemudian bagi yang punya kredit hutang misalnya ada moratorium gitu. Misalnya yang kredit mobil, kredit rumah segala macam itu ada moratorium 6 bulan. Kayak kalau saya nggak salah. Saya juga kena tuh, artinya bagus, artinya
cicilan mobil saya 6 bulan nggak diambil sama bank gitu loh. Jadi nah, apalagi macam-macam bentuknya, ada 3 gelombang. Tapi yang paling menikmati itu adalah rakyat Malaysia. Jadi kalau foreigner kayak saya sih nggak terlalu terasa. Paling saya dapat apa namanya moratorium itu aja tuh. Tapi yang namanya bantuan tunai, segala macam subsidi mungkin saya masih nikmati ya. Tapi subsidi, kemudian subsidi harga masker misalnya ya, masker itu kan orang cari masker terus. Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia? Pemerintah Malaysia langsung bilang ke para produsen uh, masker dan alat-alat kesehatan di Malaysia, mereka nggak boleh ekspor, ya. Jadi harus tetap di Malaysia. Kemudian mereka nggak boleh menjual harga, di atas harga tertentu. Nah, jadi begitu ininya, sangat sangat bagus lah menurut saya mah mereka gitu. Lalu kan pemerintah Malaysia ini sudah memberlakukan berbagai upaya untuk menekan angka positif COVID-19 ini ya Pak. Kira-kira upayanya berhasil nggak ya Pak? Dari segala kebijakan yang PKP, kebijakan-kebijakan lainnya. Saya rasa walaupun saat ini sedang ada peningkatan kasus, tapi secara umum saya menilai ini berhasil, gitu ya. Berhasil menekan penyebaran lebih buruk lagi begitu. Apa namanya, yang mereka lakukan sejak awal, karena mereka begitu ketat sejak awal melakukan banyak hal, itu membuat kesininya masyarakatnya, pemerintahnya, petugas-petugasnya itu sangat terbiasa menjalani new normal sekarang begitu loh, gitu ya. Jadi dan juga terlihat kan bahwa fasilitas kesehatan mereka nggak dalam tekanan gitu, cukup gitu ya. Jadi makanan mereka juga cukup gitu kan. Masyarakatnya juga jadi disiplin dengan sendirinya karena setiap hari dicekokin harus begini harus begitu, kalau kamu melanggar akan kami tindak dan seterusnya, dan itu terlihat. Jadi bagi saya pola komunikasi mereka yang terpusat, transparan, dan sangat edukatif buat publiknya itu berhasil. Di samping memang mereka betul-betul secara genuine melakukan semua aktivitas program kegiatan untuk melawan COVID ini. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang mereka lakukan, mereka umumkan itu memang terlihat gitu loh, bagaimana mereka, pemerintah itu serius sekali menangani COVID begitu. Jadi secara umum saya rasa berhasil gitu. Jadi paling tidak sampai menjelang ada vaksin yang benar-benar efektif. Insya Allah kalau pemerintah Malaysia meneruskan upaya mereka sampai saat ini seperti ini, paling tidak ya akan selalu ada COVID, akan selalu ada orang kasus baru sakit karena COVID, orang meninggal dan sebagainya, tapi semuanya akan berada di under control gitu ya. Fasilitas kesehatannya under control, statistiknya juga under control. Misalnya jumlah yang meninggal juga under control. Jumlah meninggalnya kan cuma sekitar berapa gitu ya, 0, berapa persen gitu ya, sangat rendah begitu. Sementara di dunia kan 2 sekian persen ya, dan ini cuma 0, sekian persen. Jadi itu berarti fasilitas kesehatan mereka memang tidak dalam tekanan, sehingga semua kasus yang agak berat itu mendapatkan perawatan yang semestinya, sehingga fatality-nya bisa minimize begitu. Meski begitu kan biasanya tiap usaha tuh ada kendalanya sendiri ya Pak. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri, kira-kira apa yang menjadi kendala bagi pemerintah Malaysia dalam menekan angka positif atau menekan penyebaran virus corona ini sehingga menyebar lebih jauh? Kendalanya paling pasti selalu ada publik yang tidak disiplin ya, yang ignorant gitu ya. Itu jadi masalah lah ya, selalu ada, tapi ya itu tadi, mereka bisa diredam dengan tindakan hukum yang ketat dari pemerintah. Nah, kendala yang buat pemerintah cukup berat adalah keberadaan warga negara asing di Malaysia yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol sama pemerintah Malaysia. Jadi di Malaysia ini kan banyak pekerja asing kayak saya juga gitu ya, dan
dan mereka bekerja di sektor formal dan non formal. Nah, yang bekerja di non formal ini yang paling sulit dikontrol, dimonitor. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor konstruksi, tukang-tukang, para pembantu rumah tangga, para pekerja di pasar-pasar, para pekerja di ladang-ladang, perkebunan-perkebunan, gitu ya, para cleaners, gitu ya, tenaga kebersihan di berbagai tempat. Nah, itu umumnya warga Indonesia, warga Bangladesh, warga Nepal, warga India gitu ya, warga Filipina gitu. Uh, dan yang merepotkan pemerintah adalah mungkin tidak sebagian besar, tapi sebagian mereka cukup besar porsinya dari mereka itu adalah ilegal. Ilegal artinya mereka udah nggak tercatat lagi tuh. Kenapa mereka bisa jadi ilegal? Kayak orang dari Indonesia kan kita masuk ke Malaysia nggak perlu visa ya. Jadi kita masuk aja sebagai social visit, lalu stay di Malaysia dan visa social visit kita itu sebenarnya yang berlaku 30 hari. Nah, selepas 30 hari itu kita langsung ilegal tuh. Dan seterusnya mereka bekerja. Jadi mereka keberadaan di Malaysia nggak tercatat. Nah, jadi angka mereka, statistik mereka nggak diketahui. Terus mereka tinggal di tempat-tempat yang memang sulit melakukan social distancing, physical distancing. Misalnya kayak orang-orang Indonesia nih, orang Bangladesh juga, mereka ngumpul di sewa rumah, lalu mereka tinggal bersama-sama di situ sesama temannya, terutama yang kalau mereka berasal dari satu kampung, misalnya mereka tinggal di situ. Nah, biasanya itu padat tuh. Jadi karena rumah itu mereka pakai buat kerja, buat tidur doang gitu. Seharian mereka bekerja, kemudian pulang tidur. Jadi rumah itu padat. Jadi rumah sederhana yang biasa diisi keluarga 5-6 orang, misalnya mereka sewa untuk diisi 20 orang misalnya. Kayak begitu. Jadi social distancing-nya susah. Terus yang bekerja di konstruksi, mereka biasanya kan tinggal di mes gitu ya. Mes itu lagi juga padat tuh gitu ya, satu kamar, satu bedeng itu diisi banyak orang, jadi social distancing sulit. Kemudian bagi mereka yang ketangkep, kan setiap hari selalu ada razia pendatang ilegal, ketangkep masuk ke penjara. Di penjara itu lagi, kasus lagi tuh, padat lagi kan. Jadi memang di yang paling banyak kasusnya sekarang itu either di kalangan apa namanya foreigner, pekerja asing, terutama yang ilegal, kemudian di mes-mes pekerja konstruksi, dan di penjara-penjara tenaga asing yang ketangkep. Nah, itu menurut saya yang paling sulit dikontrol oleh pemerintah Malaysia. Kendalanya di situ. Lalu kan ya Pak, tadi katanya pemerintah itu selalu menginformasikan mengenai berbagai macam informasi. Pemerintah selalu terbuka kepada masyarakatnya sehingga masyarakat itu tidak lack of information. Nah, kalau Ya. misalnya ada worst case-nya, jumlah kematian karena COVID di Malaysia itu mengalami kelonjakan, kira-kira tindakan apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah Malaysia? Misalnya kayak pemakamannya sudah tidak cukup atau bagaimana? Apakah pemerintah Malaysia sudah menyediakan plan itu? Kalau menurut saya sih peluang terjadinya worst case di mana kapasitas pemerintah betul-betul udah nggak sanggup gitu ya menghandle itu kecil, Mbak Ain. Karena kenapa? Karena pemerintah Malaysia itu nggak menunggu sampai apa namanya perkembangan itu berlarut-larut gitu. Jadi mereka betul-betul jaga kalau ada kenaikan kasus atau apa pola yang sedikit membahayakan di satu tempat saja, mereka tuh langsung melakukan tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, penerapan PKPD itu tadi, perintah kawalan pergerakan yang diperketat atau enhance movement control order tadi itu. Kalau dia lihat di satu daerah terjadi lonjakan yang tidak biasa, mereka langsung betul-betul perketat lockdown itu wilayah. Jadi kemungkinan situasi seperti di daerah yang sedang di lockdown itu akan menyebar ke seluruh Malaysia menjadi kecil peluangnya. Jadi peluang itu saya rasa kecil gitu ya. Jadi juga
pada situasi tidak ada tempat pemakaman lagi, saya pikir itu nggak kalau tempat pemakaman habis mungkin nggak akan pernah terjadi itu karena tanah di Malaysia masih luas gitu ya. Tapi yang mungkin terjadi adalah fasilitas kesehatannya nggak mencukupi. Gitu. Nah, jadi itu mungkin terjadi, tapi peluangnya kecil menurut saya. Sampai sekarang aja dengan lonjakan yang demikian tinggi 2.000 kasus per hari, cuma 27% tempat tidur saja yang dipakai gitu dari yang mereka persiapkan. Jadi kelihatan banget mereka sangat-sangat ready. Contoh lagi, bulan September, tanggal 9 September itu ada pemilu pilkada di Sabah. Sabah itu di negara bagian di atas Kalimantan. Itu setelah pilkada terjadi lonjakan kasus di situ. Sampai Sabah itu mengalami kesulitan untuk menghandle. Karena fasilitas kesehatannya terbatas. Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia? Mereka kirim petugas kesehatan, dokter-dokter, perawat dari negara bagian lain dari seluruh Malaysia terjun ke Sabah dan menghandle di situ. Jadi kayak begitu. Jadi terus satu lagi yang menarik juga adalah kasus 1.000-2.000 per hari itu adalah hasil dari testing yang digenjot gitu loh. Gitu ya. Jadi setiap orang yang misalnya ketika ada satu case yang positif langsung ditrace sama pemerintahnya kan, dan mereka udah punya data dari MySejahtera App tadi itu. Jadi orang-orang yang terrecord pernah berkunjung ke tempat itu langsung dipanggil disuruh tes swab. Jadi setiap hari itu tesnya itu ribuan begitu, sehingga banyak yang terdetek. Jadi bahkan yang tidak ada gejala pun, yang nggak merasa sakit tapi ternyata confirm membawa virus, akhirnya kedapatan juga begitu. Dan Berarti, itu mengurangi penyebaran. Berarti pemerintah itu sangat prepare ya Pak untuk menghadapi pandemi ini. Ya, itu yang saya lihat, mereka sangat prepared gitu ya. Lalu pandemi ini sendiri kan pasti berdampak ke sektor ekonomi ya Pak. Iya. Untuk sektor ekonomi di Malaysia sendiri, bagaimana keadaannya secara keseluruhan? Sama dengan negara-negara lain, ekonominya menjadi tertekan, pertumbuhan ekonominya menjadi negatif karena produksi berkurang, konsumsi juga berkurang gitu ya. Sehingga itu sebabnya pemerintahnya harus menguncurkan banyak dana untuk bantuan-bantuan ke publiknya, ke masyarakatnya, ke rakyat. Banyak juga rakyat yang kehilangan pekerjaan, terutama yang mereka berwira swasta gitu ya, dagang dan sebagainya, atau kena layoff, kena PHK juga banyak kasusnya. Jadi di sektor ekonomi mereka terkena dampak sama seperti tempat-tempat lain gitu. Tapi pemerintah Malaysia melakukan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk tetap menjaga ekonomi itu ya Pak, dengan cara Iya, membantu mengucurkan dana itu. betul. Mengucurkan dana itu salah satunya, tapi kan gimana pun pemerintah juga punya kemampuan terbatas kan, nggak bisa selalu mereka mengucurkan dana. Oleh karena itu mulai bulan Juli habis Lebaran itu, ketika kasus sudah mulai menurun, pemerintah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran, mulai mempersilahkan beberapa sektor ekonomi mulai beroperasi. Nah, saat ini sih hampir semua sektor ekonomi udah boleh beroperasi, tetapi subject to SOP yang ketat. Jadi misalnya terkait dengan jumlah karyawan yang berada di pabrik, di kantor, juga dibatasi. Jadi mungkin secara agregat di ekonomi Malaysia sekarang produksi sudah mulai berjalan, tapi tentu kapasitas produksinya nggak seperti normal gitu ya, karena jumlah karyawan berkurang. Mungkin juga demand produk dari tempat lain atau dari masyarakat juga berkurang. Tapi paling tidak ekonominya sudah mulai bergulir gitu. Dan itu tadi, misalnya satu pabrik udah mulai bekerja, mulai beroperasi, berproduksi lagi, tapi misalnya kalau ada kasus lagi
terdeteksi di pabrik itu, langsung tutup lagi tuh, pemerintahnya langsung ketat lagi, tutup lagi beberapa hari, mungkin di spray apa namanya itu desinfektan, berapa hari baru mulai buka lagi, kayak begitulah. Jadi ininya. Lalu kalau untuk di Malaysia sendiri, apakah sudah ada informasi tentang vaksin untuk COVID-19 ini sendiri, Pak? Um, Informasi yang kita dengar sih bahwa pemerintah Malaysia juga bekerja sama dengan produsen-produsen vaksin di luar negeri. Itu ya, bahwa pemerintah Malaysia juga mulai melakukan kontrak-kontrak perjanjian pembelian vaksin, itu ya. Tapi saat ini kita belum mendengar bahwa sudah ada vaksin yang siap diedarkan di Malaysia gitu, dan pemerintah juga belum kasih tahu kapan vaksinasi bisa dilakukan. Jadi ya belum dengar lagi kita. Berarti masih dalam tahap uji coba gitu ya, Pak? Mungkin masih uji coba. Mungkin sepertinya Malaysia baru akan mengumumkan atau membeli vaksin apabila vaksin itu betul-betul sudah lolos semua tes yang diperlukan dan sudah dinyatakan sebagai efektif membunuh virus ini, virus corona, COVID. Ya. Lalu nih Pak, satu pertanyaan terakhir saya. Silakan. Opini Bapak tentang penanganan pemerintah terkait COVID ini bagaimana? Pemerintah di mana nih? Di Malaysia. Di Malaysia. Uh, menurut saya Malaysia adalah salah satu negara di dunia yang pemerintahnya menangani COVID dengan sangat baik, gitu ya. Ini mereka sejajar dengan negara-negara lain seperti Vietnam itu juga bagus, Taiwan gitu ya, Jepang, Korea. Itu di antara beberapa negara yang dan New Zealand juga ya, New Zealand juga bagus penanganannya. Nah, Malaysia salah satu sejajar dengan itu. Dan bagi saya terlihat kunci keberhasilan Malaysia dan juga negara-negara itu adalah pertama tindakan yang sedini mungkin gitu ya. Sejak awal Januari mereka udah bergerak gitu ya. Kemudian apa namanya strategi yang jelas, yang clear gitu ya. Dan itu dijalankan semua strateginya terkait dengan lockdown, terkait dengan pengucuran bantuan tunai, terkait dengan penyediaan makanan pokok dan seterusnya, itu clear dan mereka jalankan semuanya. Yang ketiga yang cukup penting juga menurut saya kuncinya adalah transparansi informasi. Itu tadi. Jadi informasi itu datang dari satu sumber pemerintah saja, tidak ada sumber informasi yang lain, dan itu setiap hari diupdate, jadi publiknya tahu perkembangan dari hari ke hari, begitu ya. Kemudian begitu banyak apa namanya, kita bisa gabung ke channel Telegramnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, kita dapat info terus perkembangan terakhir. Dan yang keempat kuncinya menurut saya adalah law enforcement, gitu ya. Jadi setiap pelanggaran ketentuan itu betul-betul ditindak, begitu. Jadi akhirnya dengan demikian masyarakatnya menjadi disiplin dalam apa namanya menjalani new normal ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ain. Dan masyarakatnya juga tenang ya Pak dengan penanganan pemerintah Malaysia ini. Betul. Ya, karena itu tadi. Jadi mereka tenang karena selalu diupdate, tingkat kepercayaan mereka ke pemerintah menjadi tinggi. Dengan sendirinya hoax juga berkurang gitu loh. Ada sih hoax juga ada, banyak aja orang yang bikin hoax gitu ya di Malaysia, tapi pemerintahnya juga tiap hari mengupdate, hari ini loh hoax yang udah ditangkap oleh pemerintah. Dan kalau Anda menerima berita ini di WhatsApp, di mana di sosial media, ini nggak benar. Jadi diumumin juga tuh hoax-hoax yang ketangkep. Berarti pemerintah selain mengumumkan tentang kesehatan, tentang sektor selain kesehatan juga pemerintah mengumumkan soal hoax-hoax apa aja yang lagi beredar gitu ya Pak. Berarti Ya, betul, betul. masyarakat tuh pasti tenang banget. Iya, betul, betul. Iya, Oke. begitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan atas informasinya yang sudah diberikan.
Eh, saya sangat berterima kasih karena Bapak mau menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak informasi kepada saya dan juga pada penonton YouTube nanti. Ya, Oke, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan sukses dengan assignment-nya dan bisa bermanfaat mudah-mudahan. ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Makasih Mbak Ain. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.